Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Ayat 226. Lilladzina iku kedue wong-wong akeh yu'luna kang padha sumpah ora jima min nisaihim saking pira-pira bojone ladina. Ayyahlifuna tegese sumpah sapa ladina alla yujami'uhunna ing yen ta ora jima sapa ya ladina hunna ing nisa. Tarabbusu arba'ati asyhurin ai intidharu arba'ati asyhurin utawi ngenteni papat pira-pira wulan. Fa ing fa'u mengko lamun bali sapa ladina raja'u tegese bali sapa ladina fiha ing dalem arba'ata asyhur au ba'daha utawa ing dalem sause arba'ata asyhur anil yamini saking sumpah ilalot maring wati maring jima. Fa innallaha mangka satemene Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh pengapurane lahum maring ladina ma ing barang atau kang nekani sapa ladina hu ing ma min dararil mar'ati bayani saking mudaratna nglarakno wong wadon utawa bojone bil halifi kelawan sumpah. Rahimun tur iku maha asih maha penyayang bihim ing ladina.
Ini sekarang tentang sumpah ilak. Sumpah ilak itu sumpah dari seorang suami dengan memakai nama Allah untuk tidak menyetubui istrinya selama lebih dari 4 bulan. Atau dia mengucapkan secara mutlak, aku tidak mau menjimakmu secara mutlak. Atau kalau diberi waktu selama lebih dari 4 bulan. Aku tidak akan menjimakmu selama 6 bulan misalnya. Atau selama 5 bulan. Kok lebih dari 4 bulan. Itu namanya sumpah ilak. Nah, ini dibahas dalam ilmu fikih. Nah, dahulu sumpah ilak itu pada masa-masa jahiliyah itu dipakai sebagai salah satu cara mentalak istrinya. Kemudian Islam datang untuk memberi keringanan, tidak jadi jatuh talak, tapi dia diberi kesempatan, jadi suami diberi kesempatan untuk merujuk atau kembali itu dalam masa 4 bulan. Makanya lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Dia boleh. Jadi kalau dalam masa 4 bulan itu dia rujuk kembali, maka boleh. Jadi konsekuensinya dia bayar kafarat sumpahnya. Jadi kemarin bayar kafarat sumpah memberi pilihan 3 itu memberi makan 10 orang miskin atau membelikan pakaian atau memerdekakan budak. Itu dengan harta. Nah, dari 3 itu pilih yang mana. Kalau tidak bisa, jadi nggak punya harta itu, dia berpuasa 3 hari meskipun tidak berturut-turut. Itu kafarohnya ilak. Makanya fa'in fa'u, jika dia kembali, dia dalam masa 4 bulan itu tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan dia tidak kembali, maka hukumnya sudah jadi talak.
Jadi kalau hakim harus di pengadilan harus menetapkan talaknya. Kalau diusulkan di pengadilan agama. Tidak boleh mempersulit karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Nah, hikmah dari 4 bulan itu diberi waktu 4 bulan itu pada suatu saat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu sering belusuan di kota Madinah. Ya, pada waktu itu dia belusuan pada malam hari. Lalu dia mendengar dari suara dalam rumah suara seorang perempuan. Dia intinya mengeluhkan dirinya karena suaminya tidak berada di rumah. Singkat cerita, lalu Sayyidina Umar menghampirinya lalu bertanya padanya tentang apa yang disampaikan itu. Lalu perempuan itu berkata atau menjawab bahwa suaminya dalam keadaan berperang. Nah, setelah paginya, Sayyidina Umar mengundang beberapa perempuan yang sudah tua, para istri-istri, kemudian bertanya kepada mereka, kam tasbirul mar'atu aniz zauji. Berapa lama seorang perempuan, seorang istri sabar ditinggalkan suaminya? Mereka menjawab, syahro ini 2 bulan. Nah, ketika sudah 3 bulan, maka sabarnya makin sedikit. Dan ketika sudah 4 bulan, maka kesabarannya habis. Maka dari itu, Sayyidina Umar menetapkan untuk para mujahid yang berperang fisabilillah itu paling lama dalam masa 4 bulan. Supaya para suami tidak meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan. Ini hikmah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam sumpah ilah itu disuruh menunggu 4 bulan. Dan juga kebiasaan para suami dalam masa 4 bulan itu sudah masa terakhirnya dia untuk menggauli istrinya. Nah, ilah di sini
hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram karena dia menyakiti istrinya karena tidak mau menggaulinya. Karena itu Allah menetapkan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya juga dengan syarat-syaratnya. Itu secara gamblang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sebagai rujukan awalnya adalah ayat ke-226 ini. Dan sebelum 4 bulan itu, istri juga tidak boleh menuntut untuk kembali. Karena apa? Karena suami diberi hak sampai 4 bulan. Sekarang ayat 227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamu lan lamun karep sapa ladina at-talaqa ing nalak ai alaihi tegese karep ing ngatasé nalak di alam yafi'u kelawan yen ta ora bali ora rujuk sapa ladina fal yuqi'uhu mongko dijawabe in fal yuqi'uhu mongko becik numibakno sapa ladina ing tolak.
Jadi kalau sampai 4 bulan suami tidak merujuk dan hendak mentalak, maka talaklah jangan ditunda-tunda, karena itu menyakitkan istrinya. Fa innallaha mangko sak temen Gusti Allah iku sami'un, dat kang midanget liqaulihim maring pangucape ladina alimun tur iku ngudaneni tegese mirsani di asmihim kelawan karepe ladina al makna utai maknane iku laisa ora ana iku lahum kedue ladina ba'da tarabbusi ma dzukira ing dalam sause ngenteni barang dzukira kang tinutur kang wis tinutur koma illal fai'atu kejaba balik. Awit tolak kok utawa tolak. Jadi kalau sudah sampai pada batas 4 bulan itu, maka dia harus pilih antara kembali atau talak. Sekarang ayat 228. Wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wal mutallaqatu utawi pira-pira wadon kang ditalak iku ya tarabbasna becik ngentenono sapa ya mutallaqat liyan tadhirna tegese becik ngentenono sapa mutallaqat di anfusihina kelan pira-pira awak dhewe
Mutallaqat sing ngenteni iku masa iddah. Ngenteni anin nikah saking nikah salatata quru'in ing dalem mangsa telung pira-pira quru' tamdi kang wis liwat apa salatata quru' min fini tolaki saking sak mangsane tolak. Ketika jatuh talak, maka istri-istri itu iddah selama 3 quru'. Jam'u qur'in ya lafat quru' iku jamake lafat qur'in bi fathil qafi kelawan fathai qaf. Jadi untuk kalau dibaca qur'in itu jamaknya quru'. Tapi kalau qafnya dibaca untuk maqur'in itu bisa dibaca qur'in, bisa dibaca qur'in. Nah, kalau qur'in jamaknya aqra'. Jadi iddahnya selama jatuh tolak 3 quru' bahwa utawi qur'u iku at-tuhru suci awil khaidu utawa haid. Jadi 3 sucian. Ini bagi wanita yang masih mengalami haid atau wanita yang sudah menopause. Atau wanita yang tidak pernah haid. Itu ini yang maaf. Ini bagi perempuan yang mengalami haid. Makanya 3 sucian atau 3 haid. Aulani ya makna tuhur utawa haid iku kaulane dawa loro. Jadi kalau makna suci itu menurut Imam Syafi'i. Kalau bermakna haid itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kalau yang berpendapat qur'un itu artinya suci, yaitu Imam Syafi'i, itu berarti ketika perempuan itu sudah menginjak pada haid yang ketiga, berarti iddahnya sudah habis. Jadi kalau menginjak sudah haid ketiga berarti
jelas dia tidak hamil. Jadi tunggu haid pertama, haid kedua lah, menginjak haid ketiga, maka iddahnya sudah habis. Tapi yang berpendapat yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, qur'un diartikan haid, maka iddahnya itu habisnya itu setelah haid ketiga itu selesai. Jadi haid pertama, haid kedua, haid ketiga, misalnya ketiga sampai 7 hari ya, berarti setelah 7 hari itu baru habis masa iddahnya. Tapi kalau Imam Syafi'i qur'un diartikan tuhur, itu baru masuk haid yang ketiga, itu iddahnya sudah habis. Wa hadza utawi iki hukum yatarabbasna bi anfusihinna talatata quru, iku fil madkhuli bihinna ing dalam wadon kang wis didukhul sapa bihina ya pira-pira istri. Jadi kalau di nikah sudah dukhul, artinya sudah dijima, itu ada iddahnya itu. Ini lebih jelas nanti ya di kitab fikih ya. Amma ghairuhunna anapun utawi sakliyane madkhuli bihinna, adapun para istri-istri yang belum didukhul, fala iddata mongko ora ana iddah iku mujud alaihina ing tase ghairuhunna. Jadi kalau para istri belum menikah, belum didukhul, kemudian ditalak, maka tidak ada iddah. Biqaulihi kelawan dawe Allah, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Fama lakum alaihinna min iddah. Jadi kalau belum didukhul tidak ada iddah. Fama lakum qara ana iku lakum kedue sira kabeh alaihin atase pira-pira wong wadon, istri-istri, min iddatin. Apa min iddatin iddah. Wa fi ghairil ayati lan ing dalam liyane ayat iki. Wa fi ghairil ayisati lan ing dalam sakliyane wadon kang menopause. Wasohirati lan wadon cilik burung haid. Jadi selain wanita menopause, berarti tadi hukum tadi selasa takur itu tidak berlaku pada wanita yang belum didukhul, ya istri yang belum didukhul, kemudian istri yang menopause, istri yang selain menopause, kemudian istri yang masih
kecil belum haid. Fa'iddatuhunna mongko utawi iddahe wong telu mang belum dituhul, kemudian selain kemudian Aisyah apa itu yang sudah menopause dan anak kecil, istri yang masih kecil, iku salah satu asyurin iddai telu pira-pira bulan-bulan Komariah. Wal khawamili lan ing dalem pira-pira wadon hamil tidak 3 quru. Fa'iddatuhunna mongko utahe iddahe khawamil iku ayyadna ing yento nglahiraken sapa khawamil hamlahunna ing wetengane khawamil. Jadi kalau istri yang ditolak ketika hamil, maka iddahnya sampai dia atau mereka melahirkan. Kama fi surati tolak kaya keterangan ing dalam surat tolak. Wal ima'i lan pira-pira budak wadon jadi surat tolak itu menerangkan tentang perempuan yang menopause, perempuan kecil atau istri yang masih kecil dan istri yang hamil. Wal ima'i lan pira-pira budak wadon atau pinagone kumang ya. Wa fi ghairi aisati. Fa'iddatuna mongko tawi iddahe ima iku Qur'ani rong quru, 2 quru, 2 qur'u. Jadi kalau wanita merdeka 3 quru, kalau budak wanita 2 quru bisunati, keterangan ini mengkelawan hadis. Saya kira sekian dulu, masih panjang sampai walayahilu ini belum kita terangkan. Belum kita baca. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.